Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 54, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Rahman memberi perintah kepada 3 orang. Bawa mereka semua masuk. Cari Messi di seluruh ruangan di sini. Mau mati atau hidup, harus temukan dia. Mata Rahman sama sekali tidak mengedip meskipun ia ditodong pistol oleh Markus. Wiron mulai ragu, ini sungguh ingin merusak hubungan dengan Markus. Apalagi di tangan Markus ada sesuatu yang membahayakan. Tapi ia tetap mengirimkan pesan setelah ragu sesaat. Saat ini Rahman baru berbalik badan melihat Markus. Ia berkata, ada berapa peluru di dalam pistol ini? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang kubawa? Kamu ingin membanding jumlah orang di wilayahku? Markus tertawa dingin. Aku berani menjamin, kalau kamu berani mulai menembak, maka sebelum orang-orangmu datang, kamu pasti akan menjadi mayat, ucap Rahman tenang. Jarak yang begitu dekat, ia tentunya tidak bisa menghindari peluru, tapi ia percaya Markus tidak akan berani menembaknya. Karena Rahman belum memaksanya hingga ujung jalan. Lagi pula ia juga belum terlalu kenal dengan Rahman. Keberadaan hal yang tidak dikenal paling membuat orang berwaspada dan menghindarinya. Oh, apakah kamu ingin mencobanya? Markus memandang remeh ke Rahman. Ia juga tidak percaya Rahman tidak takut ia menembaknya. Saat Markus bersiap untuk memberi pelajaran kepada Rahman, tiba-tiba bawahannya masuk ke dalam. Ada hal buruk, Kak Markus. Seluruh tempat kita telah dikerumuni oleh orang-orang 3 orang jaksel. Setidaknya ada 100 orang. Ujar pemuda itu kepada Markus dengan tatapan yang ketakutan dan kesal. Apa? Raut wajah Markus berubah. Meskipun tempat ini adalah miliknya, tapi biasanya orang yang menetap di sini tidak lebih dari 30-an orang. Sedangkan musuhnya ada 100 orang yang datang. Tunggu ia memanggil seluruh bawahannya datang, mungkin tempat ini sudah hancur. Saat ia kehilangan kesadaran, akhirnya Rahman Wijaya bergerak. Saat ia mengangkat tangannya, sebuah dadu langsung melayang dari jarinya. Dadu itu langsung menyerang ke arah pergelangan tangan Markus yang memegang pistol. Markus menahan rasa sakitnya dan pistolnya terjatuh ke lantai. Rahman langsung berlari dan mengambil pistol itu. Bang! Bang! Terdengar 2 kali suara tembakan. Seketika ruangan menjadi hening. Semua orang melototi Rahman. Sedangkan Rahman sedang memperhatikan pistol di tangannya. Ia berkata, bagus juga pistol ini. Orang-orang yang mendengar kata-kata itu, baru menyadari bahwa kedua peluru itu tertembak di kaki Markus. Saat ini Markus terduduk di lantai sambil memasang raut wajah ketakutan dan kesakitan. Sedangkan 3 orang Markus tercengang. Mereka sekarang baru tahu bahwa begitu keren jika tuan mudanya beraksi. Merebut pistol dan menembak, sekaligus dilaksanakan. Kecepatannya sangatlah cepat. Apakah itu bisa dilakukan oleh orang biasa? Sebenarnya siapakah dirimu? Markus menatap Rahman takut. Ia jarang bertemu dengan orang yang begitu kejam seperti Rahman. Kalaupun ia memiliki pistol di tangannya, ia juga tidak berani asal menembak. Melainkan setelah ia memberikan kesempatan untuk Rahman, Rahman langsung menembaknya dengan begitu kejam. Sekarang sepasang kakinya tertembak, tangan kanannya terluka dan seluruh klubnya dikerumuni, bahkan ia tidak ada kesempatan untuk kabur. Rahman tidak berbicara, melainkan memberi kode kepada Adam, lalu Adam langsung menarik paksa pemuda yang datang memberi informasi. Sebelum menemukan Messi, Rahman tidak boleh membiarkan Markus untuk memberi informasi. Tindakan ia ini juga menjaga-jaga. Kalau akhirnya Markus menggunakan Messi untuk mengancamnya, maka ia akan susah beraksi. Dengan cepat, 2 bawahan 3 orang Markus membawa Messi ke dalam ruangan. Messi awalnya tercengang setelah melihat Rahman, lalu ia mengangguk kepalanya kepada Messi, tanpa mengatakan kata terima kasih dan rasa terharu. Mereka membawa istriku pergi dan menggunakan ia untuk mengancamku. Messi begitu mudah memberitahu seluruh yang terjadi kepada Messi. Di mana dia? Tanya Rahman. Aku masih belum tahu sekarang. Aku berharap ia baik-baik saja. Kalau tidak hari ini akan menjadi hari kematiannya. Ujar Messi sambil menatap dingin kepada Markus yang terduduk di lantai. Markus mulai takut setelah mendengar ucapan Messi, tapi dengan cepat ia menutupi perasaan itu. Beberapa menit berlalu kemudian,
bawahan 3 orang Jaksel masuk lagi, tapi kali ini membawa mayat seorang wanita. Dada wanita ini berdarah, terlihat jelas bahwa dadanya dirobek paksa dengan senjata. Maya, raut wajah Messi berubah dan segera memeluk mayat itu dalam pelukannya. Maya, Messi berteriak dengan sedih dan air matanya mengalir di wajahnya. Messi menghela nafas. Ia meletakkan pistol di tangan Messi. Turut berduka cita, meskipun Maya menjadi lebih sombong dan pernah meremehkannya. Tapi Maya adalah istri Messi dan Messi adalah sahabatnya. Detik ini, hati Rahman masih agak merasa sedih. Setelah itu, ia langsung membawa banyak orang keluar dari ruangan. Satu ruangan hanya tersisa Messi yang sedih sambil memeluk mayat istrinya dan Markus yang terduduk lemas di lantai. Mau merokok, Rahman mengeluarkan sebatang rokok kepada Adam setelah mereka berada di luar ruangan. 3 orang Jaksel yang berada di belakang tercengang. Rahman memberikan rokok kepada Adam dan tidak kepada mereka, ini menunjukkan sikap Rahman kecewa kepada mereka. Mereka juga tahu mereka sendiri cukup tidak berani di hadapan Markus dan itu membuat tuan muda mereka kecewa. Hanya saja mereka lebih tercengang kepada gerakan Rahman yang lincah. Mereka terus mengira bahwa Rahman hanyalah seorang tuan muda, tapi siapa sangka hari ini Rahman memberi pelajaran yang cukup banyak untuk mereka. Kak Messi mungkin akan membunuhnya, ucap Adam sambil menyalakan rokoknya. Rahman tidak berbicara, hal itu sudah sangat pasti, kalau bukan ia adalah Messi. Ini juga mengapa ia memberikan pistol kepada Messi. Setelah Adam selesai berkata, langsung terdengar 6 kali suara tembakan yang berterusan dari dalam ruangan. Tidak perlu diberitahu lagi, Rahman juga bisa menebak bahwa Messi sangatlah kesal, bahkan melampiaskan 6 peluru yang tersisa pada Markus. Ia rela meninggalkan pekerjaan yang ia usahakan demi istrinya. Sekarang ia tentunya tidak akan membiarkan Markus hidup juga. 10 menit kemudian, Messi keluar dengan tubuh yang penuh darah. Ia tahu Rahman akan menunggunya di luar, lalu ia berbelok ke hadapan Rahman. Melihat wajah dan tubuh Messi yang penuh darah, 3 orang Jaksel sedikit merinding. Mereka juga telah menebak bahwa Markus pasti telah mati di tangan Messi. Waktu itu kamu bilang akan memberiku selembar kartu. Apakah sekarang itu masih berlaku? Messi merebut rokok dari Rahman dan menghisapnya. Berlaku, tapi setelah mengambil 2 miliar hari ini, kamu boleh datang mencariku lagi, jika tidak cukup. Rahman mengangguk untuk memberi kode kepada Adam. Adam memberikan kartu yang diberikan Rahman kepada Messi. Kak Messi, aku turut berduka cita, ucap Adam. Aku tidak apa-apa. Messi menepuk pelan bahu Adam. Turut berduka cita. Aku pergi terlebih dahulu, ucap Rahman lalu ia menoleh ke arah 3 orang Jaksel. Kalian bertiga tetap di sini dulu untuk membantu Messi mengurus masalah di sini. Ia lalu membawa Adam pergi dari klub Markus. Messi memandang punggung kepergian Rahman dan Adam, lalu melihat kondisi 2 lantai bawah tanah. Ia menghisap rokok untuk terakhir kali, lalu berkata, "Kota Yusoda, aku kembali lagi." Seketika ia menegakkan tubuh kekarnya, tidak lagi bermalas-malasan seperti beberapa hari sebelumnya saat Rahman mentraktirnya makan. Messi di detik ini, seperti kembali ke 10 tahun yang lalu. Lelaki yang garang dan ambisius. Messi kembali ke kehidupan yang lama, karena kematian istrinya. 3 orang Jaksel sekarang tinggal untuk membantu Messi. Bersambung.